Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Salah satu keimanan yang harus kita tunaikan atau aplikasi dari rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah kita memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamu. Kemudian bagaimanakah tata cara atau adab kita bertamu dan bagaimanakah memuliakan tamu? Inilah yang akan menjadi kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita bagaimanakah adab kita untuk bertamu. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa tamu ini selalu akan hadir di rumah kita atau kita bertamu kepada orang lain. Kita berbeda dengan orang-orang kafir. Kita mempunyai Al-Quran, mempunyai tatanan dari Al-Hadis yang harus kita aplikasikan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu masuk ke rumah Nabi illa ayyudana lakum, kecuali kalian itu diberikan izin oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun demikian. Kalau memang kita masuk ke rumah orang lain, khususnya itu adalah ke rumah para ustadz, para ulama, orang-orang yang mulia, kalau memang kita tidak diberikan izin, maka janganlah kita memasuki rumah tersebut. Illa ayyudana lakum ila ta'amin ghairu nadirina inahu, janganlah kalian itu melihat wadah-wadah, bejana-bejana, tempat makanan. Karena di situ juga kalau misalkan kita melihat sana sini masuk ke rumah, ternyata kita melihat tempat makanan kosong, tentunya kita tidak menghargai sahibul bait. Seakan-akan kita mengada-ngada harus dihormati oleh sahibul bait. Ini adalah salah. Walakin idza du'imtum fadkhulu wa idza ta'imtum fantashiru. Dan kalau kalian itu diberikan izin untuk masuk, silahkan masuk. Tapi kalau kalian tidak diberi izin, janganlah kalian masuk. Dan kalian kalau misalkan diminta untuk memakan makanan yang ada di rumah Nabi tersebut, maka kalian silahkan kalian memakannya. Kalau memang tidak diberikan izin, janganlah kalian memakannya. Ini adalah adab kita untuk bertamu di rumah orang lain. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, pertama adalah kita harus meminta izin, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditamui atau kedatangan tamu oleh seorang muslim atau sahabat ketika waktu itu. Tapi karena ketidaksopanan seorang sahabat ketika waktu itu, karena awal-awal Islam mungkin, kemudian berkatalah Rasul kepada khodimnya, ya, Zaid bin Harisah, ukhruj ila hada fa'alimhu al-isti'dan faqul salam assalamu alaikum a'adkhulu. Keluarlah wahai Zaid bin Harisah, katakan kepada tamuku tadi, ya, kemudian ajarilah dia isti'dan, meminta izin. Bagaimanakah meminta izin? Pertama, kita harus mengatakan assalamualaikum, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketok pintu, katakan assalamualaikum a'adkhulu, apakah boleh saya masuk? Kalau memang dipersilahkan masuk, maka silahkan masuk. Jangan sampai menerobos pintu assalamualaikum langsung masuk saja begitu. Ini adalah adab yang kurang sopan. Kecuali kalau memang itu adalah rumah dari orang tua kita, anak kita, maka boleh-boleh saja. Karena saking dekatnya kita dengan keluarga kita, tidak perlu harus kita meminta izin. Ini membedakan satu sama lain, ya. Kalau memang kita bertamu kepada siapa, kalau memang keluarga agak jauh, maka jangan sampai langsung masuk nyelonong begitu saja. Yang kedua,
meminta izin 3 kali. Kalau memang tidak diberikan izin, maka keluarlah dari rumah tersebut. Idza sta'dana ahadukum salasan, kata Rasul, falam yu'dan falahu yarji. Ketika kalian itu meminta izin 3 kali, assalamualaikum, tak 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 tak, assalamualaikum, tak 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 tak, assalamualaikum, tak 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 tak, sampai 3 kali tidak diberikan izin, berarti orang tersebut tidak memberikan izin kepada kita. Atau bisa jadi orang tersebut sedang istirahat, atau bisa jadi dia sedang keluar rumah. Tentu kalau seperti itu tidak mendapatkan izin, jangan sampai kita kemudian nyelonong masuk begitu saja, meskipun itu tidak dikunci. Apalagi kalau memang dikunci, itu namanya mencuri ya. Ada keinginan untuk maling ya dan lain sebagainya. Ini berhati-hatilah pada tamu-tamu seperti ini. Dan kita sebagai seorang muslim tidak boleh, sekali lagi, kalau memang tidak diizinkan oleh sahibul bait untuk masuk, sudah 3 kali minta izin, ketok salam, ternyata tidak diberikan izin, maka jangan sampai kita masuk. Yang kedua, yang ketiga, jamaah rahimakumullah, tidak boleh menunggui pemilik di depan pintu. Kita tidak diberikan izin nih, atau jangan-jangan sedang istirahat, kemudian kita cukup nunggu di depan pintu saja lama. Kita mungkin ada keperluan mendadak, penting sekali, urgent, kita datang, tidak dibukakan pintu, kita menunggu di depan pintunya sampai lama sekali. Ini adalah salah ya, tidak boleh. Berikutnya adalah jika ditanya siapa yang di balik pintu, jawablah nama ya, karena ini yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kejadian seperti ini biasanya rumah yang tidak ada jendelanya ya, tertutup, kemudian kita ketok pintu, tidak ada jendelanya, sehingga sahibul bait tidak bisa melihat dari dalam rumahnya. Tapi kalau memang itu adalah sudah ada jendelanya, tentulah sahibul bait akan bisa melihat secara langsung tamunya. Apalagi kalau rumah zaman sekarang pastinya hampir semuanya sudah mempunyai ya, kecuali kalau memang tinggal di apartemen-apartemen ya, biasanya di depan rumahnya itu pintunya itu samping-sampingnya tidak ada jendela. Nah, ini sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Ada seorang tamu bertamu kepada Rasul, qala Jabir radhiyallahu anhu, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fadafaqtu al-bab ya, faqala manda, faqultu ana, faqala ana ka'annahu karihaha ya. Ada seorang tamu, kata Jabir ya, seorang tamu perempuan kemudian mengetok pintu. Siapa itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya dia kepada tamunya, dia mengatakan saya. Kemudian Rasul mengatakan juga saya siapa gitu, seakan-akan mengingatkan kepada tamu tersebut agar dia mengucapkan namanya, siapa yang dibalik pintu tersebut. Nah, ini adalah hal yang baik, sehingga kalau memang itu tamu yang tidak dikenal, tidak bisa masuk sesukanya ke rumah kita. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh melihat rumah dari jendela-jendela. Kalau kita sampai ke rumah, kemudian masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian kita melihat kamarnya dari balik pintu ya, kemudian kita melihat jendelanya, kita melihat samping kanan, samping kiri dan lain sebagainya, kecuali kalau memang itu adalah rumah baru ditempati, kemudian kita diajak oleh kawan kita untuk melihat-lihat sekitar rumah. Nah, itu boleh-boleh saja kita masuk, kita melihat-lihat, survei ya, pemandangan apa saja yang ada di situ, kamar berapa saja yang ada di rumah tersebut, karena baru nih, rumah itu baru. Kalau memang itu rumah sudah lama ya, bisa jadi di balik kamarnya itu berantakan, jangan sampai kita mengitarkan pandangan kita, jelalatan sampai sana sampai sini ya, untuk melihat isi rumah. Ini tidak boleh, karena ini suatu ketika kejadian kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lau alimtu annaka tangdur
la ta'imtu biha fi ainaik inna baja'al al-idhnu min qablil absar. Jika aku tahu tadi kamu itu jelalatan, ya, melirikku di balik pintu, sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika waktu itu sedang bersisir, maka aku kalau tahu tadi, maka aku akan mencolok kedua matamu ini. Ini adalah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan Rasul sangat marah sekali ya melihat kejadian tersebut. Ternyata laki-laki tersebut atau sahabat tersebut melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersisir di dalam kamarnya. Ini adalah tidak boleh. Ini tidak sopan, apalagi ini terjadi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang terjadi kepada kita saja, orang itu seakan-akan tidak sopan, apalagi terhadap orang-orang yang lebih mulia dari orang tersebut. Ini tidak boleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, aku akan mencolok kedua matamu. Ini kan menunjukkan kemarahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika waktu itu. Berikutnya adalah tidak boleh kita bertamu ketika waktu-waktu tertentu, misalkan waktu istirahat atau waktu makan. Kita sedang melihat sahibul bait itu sedang waktu makan nih, jam-jam makan itu mungkin jam jam 12 mungkin ya, jam 1 mungkin, atau kalau misalkan kita bertamu kepada dosen kita nih, kita mahasiswa, kita ingin bertemu dengan dosen kita, janganlah sampai kemudian kita ingin bertemu ketika waktu jam istirahat. Bisa jadi dosen kita itu sedang istirahat siang, jam 12 sampai jam 1 itu adalah waktu istirahat. Sementara waktu sebelumnya mungkin bisa jadi beliau sedang mengajar, sedang apa dan lain sebagainya. Hendaklah kita WA terlebih dahulu. Apakah Bapak boleh bisa saya temui? Ini adalah adab sebagai seorang mahasiswa kepada para dosennya, ya, para pengajarnya, para orang yang lebih mulia. Waktu-waktu tertentu, waktu makan, waktu istirahat, jangan sampai kita mengganggunya, kecuali kalau kita sudah meminta izin. Bolehkah saya bertemu dengan Bapak? Jam berapa kiranya saya bisa bertemu? Kemudian jam 12 misalkan. Nah, itu waktu istirahat. Mungkin beliaunya sedang tidak mengapa kalau misalkan ada tamu mahasiswanya, tidak mengapa di ruangannya. Mungkin bisa jadi pengen skripsi ya, bimbingan, bisa jadi pengen penelitian dan lain sebagainya. Nah, ini jamaah yang urgent, jangan sampai kita mengganggu sahibul bait ketika waktu istirahat, ketika waktu makan ya. Waktu itu waktu-waktu yang sangat urgent sekali, tidak boleh kita kemudian masuk begitu saja. Berikutnya yang ingin saya sampaikan, mempunyai rasa sungkan pada sahibul bait. Jangan sampai tidak ada rasa sungkan, dihidangkan makanan yang begitu banyak, kemudian kita memakannya adalah memakan yang paling dekat dengan kita. Jangan sampai memakan yang kita inginin. Yang kita inginin misalkan di sana nih agak jauh, maka tidak boleh kemudian kita menjulurkan tangan kita ke tempat yang jauh itu, ingin mengambil porsi kita yang kita sukai, kemudian kita tidak memakan yang kita tidak sukai padahal itu dekat dengan kita. Ini adalah hal yang salah, yang tidak baik ya kita lakukan. Ini jangan sampai terjadi kepada kita. Kemudian yang berikutnya adalah jika belum ditawari sahibul bait untuk makan, jangan sampai kita memakannya. Karena izin ini penting sekali. Monggo, kalau orang Jawa mengatakan seperti itu, silahkan Pak, silahkan bisa didahar makanannya, silahkan bisa dimakan ya, bisa dicicipi Pak. Ini adalah bahasa-bahasa sahibul bait ya kepada tamunya, dan itu baru kita boleh memakannya. Dan jangan sampai makan sampai kenyang, dihabisin semuanya ya, kayak kita tidak pernah makan makanan yang seperti itu sebelumnya. Kita sikat semuanya. Ini adalah kurang baik juga. Ini jangan sampai terjadi kepada kita. Kemudian jangan sampai memilih-milih makanan. Tidak boleh memilih makanan yang saya sampaikan tadi. Kemudian jangan menghina makanan yang telah dihidangkan oleh sahibul bait. Ini buruk ini ya.
Ya ini harganya murah ini, ngapain ini saya dihidangkan kepada saya. Saya tidak level dengan seperti ini Pak, Bu. Saya sudah biasa makan seperti ini. Ini adalah hal-hal yang bisa menyakiti sahibul bait dan tidak boleh terjadi kepada kita. Berikutnya adalah jangan sampai bertanya kepada sahibul bait kecuali kiblat dan toilet. Dua hal itu yang boleh kita tanyakan. Tidak boleh tanyakan hal-hal yang lain. Misalkan tidak ada istrinya keluar, jangan sampai kemudian kita tanya apakah istri Bapak di rumah, ya, anak Bapak di rumah enggak? Tidak boleh. Makanan, kira-kira ada makanan enggak sih Pak? Atau kira-kira ada minuman nggak Pak? Kalau memang itu belum dihidangkan ke hadapan Anda, jangan sampai kita bertanya seperti itu. Ini menyakiti juga pada sahibul bait, ya. Dan sahibul bait juga harus tahu kewajiban dia untuk memuliakan tamu. Jangan sampai ada seorang yang bertamu ke rumahnya kemudian tidak diberikan apa-apa, sama sekali tidak dihidangkan, air pun tidak keluar misalkan, padahal itu adalah tamunya. Ini adalah salah yang harus kita tahu. Antara tamu dan sahibul bait itu harus kedua-duanya harus tahu, sama-sama tahu. Inilah syariat Islam, ya, mengajarkan kita untuk kebaikan. Kebaikan ini diajarkan oleh Islam secara langsung, baik itu melalui Al-Quran ataupun hadis. Kalau kedua itu kiblat, misalkan kita belum sholat, kemudian kita bertanya, Pak, tempat kiblat mana ya Pak? Mau sholat di rumah ini mana ya Pak? Saya belum sholat, mohon maaf. Kemudian yang kedua adalah toilet, Pak, mohon maaf anak saya pengen pipis, bolehkah saya masuk toiletnya? Itu boleh saja. Dua hal itu saja yang diperbolehkan. Kemudian berikutnya adalah jika seorang tamu itu melihat kemungkaran di rumah tersebut, maka cegahlah. Mungkin bisa jadi kita bertamu ke rumah seorang, kemudian kita diajaknya untuk ghibah, untuk membicarakan dan menggunjing orang lain, aib orang lain, maka jangan sampai kita terjebak kepada gunjingan tersebut. Setidaknya kita bisa alihkan pembicaraan kepada pembicaraan orang kepada yang lain, sehingga kita tidak terjebak pada ghibah. Ghibah ini adalah dosa, termasuk adalah dosa. Dampaknya sangat besar sekali. Kalau memang itu tidak terjadi kepada orang yang kita ghibahi, ya, itu namanya fitnah. Kalau memang terjadi, itu namanya ghibah. Nah, ini jamaah harus kita hindari hal-hal yang seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ini tata cara sahibul bait untuk kalau misalkan ada orang yang bertamu di rumahnya, ke rumahnya misalkan. Yang pertama adalah mempercepat hidangan kepada tamu yang datang. Cepat-cepat kita menghadirkan hidangan. Adanya apa silahkan bisa disampaikan, ya. Kemudian disuguhkan kepada tamu tersebut. Monggo Pak, silahkan Pak, Bu, silahkan. Kemudian dengan wajah yang berseri-seri, jangan sampai wajahnya tidak berseri-seri, ada tamu, ya, oh kamu saja yang datang, kemarin kamu, kemarin lusa kamu, sekarang kamu lagi. Nah, ini tidak bisa, haram hukumnya, dosa kita menyakiti tamu. Kemudian jangan kenyang sebelum tamu itu makan, ya. Jangan sampai kenyang kecuali tamu itu sudah makan. Pastikan tamu kita sudah makan baru kita memakannya. Jangan sampai tamu itu belum makan kemudian kita cepat-cepat makan. Yang penting kita kenyang, tamu itu seadanya saja, sisa-sisa dari makanan kita ini adalah tidak diperbolehkan di dalam Islam, ya. Suatu ketika sahibul bait, para sahabat dulu, ya, ada orang yang bertamu dan makanan yang ada di rumahnya itu tinggal satu piring saja, dan makanan itu khusus dia dan istrinya. Terpaksa dia harus menghidangkan kepada para tamu tersebut, dan selama satu malam itu dia tidak makan, ya, lapar, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam difirmankan atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memuji seorang sahibul bait tersebut yang telah memuliakan tamunya sehingga satu malam dia tidak makan, ya. Dia pura-pura makan ke belakang, ya, hanya piringnya saja yang terdengar gemericik, ya.
gemplontang ya, tapi dia sesungguhnya tidak makan apapun itu, karena jatahnya untuk makanan malam itu diberikan kepada tamunya. Ini adalah akhlak yang sangat luar biasa para sahabat yang dahulu, sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk memuliakan para tamunya. Kemudian berbicaralah sesuai yang disukai oleh para tamu. Kalau misalkan tamu kita itu adalah seorang pedagang, kita tanya dia tentang dagangan. Jangan sampai kita berbicara kepada pedagang, kita tanya tentang riset, penelitian misalkan, karena saya kan dosen. Saya kemudian harus menggiring dia agar dia pinter. Tidak boleh seperti ini. Kalau memang dia itu adalah seorang petani, maka kita arahkan pembicaraan kita tentang pertanian. Kita juga menimba ilmu dari dia. Jangan sampai kita arahkan kepada pembicaraan kita. Ini salah, jamaah. Ini penting sekali, ini penting. Karena banyak tuh orang pengen menggiring opini agar dia itu terlihat menjadi orang yang pinter, digiringlah tamunya kepada pembicaraan dia. Pembicaraan tentang riset, pertemuan dia dengan presiden ini, menteri ini, bupati ini, dan lain sebagainya, untuk menunjukkan kesombongannya. Ya, ini haram hukumnya. Atau bisa jadi dia hanya cukup mengeluarkan cincin gelang yang begitu besar ya. Ini mahal nih bu, ini belinya di Singapura ini jutaan bu. Kalau untuk sampai sana saja transportnya udah berapa? Ini pakai dolar bu, bukan pakai rupiah. Ini kesombongannya yang diutarakan kepada para tamu, ini adalah haram hukumnya. Kemudian juga mengantar tamu ini penting, jamaah. Yang paling terakhir adalah mengantar tamu hingga di depan pintu. Jangan sampai kita biarkan assalamualaikum dia keluar begitu saja tanpa kita antar. Ini adalah adab kita sebagai seorang muslim. Jika memang kita ketemuan ya orang yang bertamu ke rumah kita, jamaah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita memuliakan orang lain yang bertamu ke rumah kita. Allahumma ja'alna mimman yukramuna ad-dayif hatta nanalu hadis syu'bah min syu'bil iman. Ya Allah, jadikanlah ini termasuk adalah golongan orang-orang yang beriman kepadamu karena memuliakan tamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.